Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya ya. Channel studioku 971, channel Gadung-Gadung. Di sore hari ini saya akan sharing ke kalian di mana saya mendapatkan lagi sebuah motherboard, yaitu ini kalau teman-teman apa ya kalau teman-teman itu bukanya ya dengan komputer mungkin lebih jelas gitu ya. Nah ini kalau nontonnya dengan HP mungkin ya kecil ya. Itu sebuah mainboard Astrok Z370M Pro 4. Oke, kita zoom ya, dimana masalahnya adalah mainboard ini kadang hidup sebentar lalu mati. No display, mati. No display bukan mati ya, no display. Nanti dimatikan, besok pagi misalnya dihidupkan lagi, hidup sebentar, lalu no display. Kapan sudah no display, no display terus. Nah, seperti itu penyakitnya ya teman-teman ya. Nah, ternyata apa yang problem seperti dalam video saya nanti, yang problem adalah ini, dua MOSFET ini teman-teman ya. Kita besarkan lagi. Nah, ini Astrok ini. Ini pointer saya ini kelihatan enggak ya, karena pointer saya ini tidak bisa berwarna. Belum bisa membuat bayangan pointer yang lingkaran itu gimana ya teman-teman ya. Pointernya ada lingkaran kuning misalnya, itu saya belum bisa ya. Kalau teman-teman bisa beri ini ya, beri ilmunya ya. Oke, di sini kita besarkan dikit lagi. Ada 4 MOSFET ya, yang letaknya tidak jauh dari IC VRM CPU, IC PWM VRM CPU ini yang ini ya. Ini ya teman-teman ya. Nah, tidak jauh letaknya. Ternyata setelah saya cek, awalnya saya cek di sini, ini ada sebuah resistor, tapi isinya 2 ini teman-teman. Isinya 2, 2 resistor tapi dikemas jadi 1 resistor. Nilainya adalah A10K, 10 kilo ohm. Ini juga begitu, ini juga begitu. Dimana ini terhubung ke 3 volt USB, yang kuning-kuning ini. Kemudian yang sini ini terhubung 12 volt. Ketika saya cek di sini teman-teman, ini kalau belum di-on-kan ya, ada MOSFET PQ3 dan PQ2 ini, ketika belum di-on-kan, maka kaki drain dan gate yang disambungkan ini akan ada tegangan 3 volt. Nah,
PQ2, PQ3 ini. Tetapi yang sini, yang PQ2 ini tidak ada 3 volt. Itu saya curiga pada MOSFET ini. Kemudian yang sini ini kan 12 volt, teman-teman, resistor yang sebelah 12 volt, yang sebelah 3 volt. Ketika belum di-on kan, ketika belum di-on kan, ya belum ada tegangan di sini, teman-teman. Belum ada tegangan. Tetapi yang dari 3 volt di sini, baik di-on-kan maupun belum di-on-kan, harusnya ada tegangan. Di sini harusnya ada tegangan. Nah, di sini, yang di sini, teman-teman, itu tidak ada tegangan. Jadi saya curiga ke MOSFET ini PQ8. Sehingga PQ2 dan PQ8 saya ganti. Kemudian resistor ini sebelah ini, yang ke-12 volt ini putus. Wah, nyarinya luar biasa nih teman-teman, nyarinya. Ternyata di sini itu perjalanannya cukup panjang. Gitu. Karena saya curiga ke pertama prosesor, ternyata prosesor tidak. Saya curiga ke VRM, ternyata VRM tidak. Ternyata di sini. Nah, fungsi dari MOSFET PQ2 ini double MOSFET, teman-teman. Itu vapor enable. Dan PQ8 ini vapor sensor. Mengapa kok masih bisa hidup walaupun sebentar? Padahal PQ02 ini jelas rusak, PQ08 jelas rusak. Anda perhatikan, teman-teman. Nah, pada kaki drain, ya, PQ02 dan PQ03 ini terhubung. Sementara PQ03 masih hidup. Sehingga dia bisa menghubungkan, ya. Dia bisa membuat VRM itu, khususnya kaki vapor enable itu masih terhubung sebentar. Itu ya, teman-teman, ya. Tapi beberapa detik kemudian mati karena tidak ada dorongan dari SLP3. Nah, ini SLP3, dorongan SLP3 itu dari PQ02. Oke, teman-teman, sekarang kita ke TKP. Nah, seperti biasa, menyudernya itu tidak saya syuting, gitu, teman-teman, ya. Kemudian, simak videonya ya, teman-teman, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Setelah beberapa jam atau besok pagi, ya, misalnya dihidupin lagi, hidup. Tapi sebentar. Nah, kasusnya ternyata ada, di sini ada 4 MOSFET berjajar. 1, 2, 3, 4 MOSFET, semua tipenya sama. Nah, itu K1007 ya, tapi kakinya 6. Nah, ini kali saya ukur tadi, MOSFET yang ini problem, kemudian MOSFET yang ini problem. Ini ada resistor kecil sekali, ini juga problem, resistornya problem sebelah. Bisa dibesarkan nggak ya, teman-teman, biar bisa lihat. Nah, itu, teman-teman, ya. Aduh, kotor ini tadi kena ini, karena asta belum saya cuci. Ini resistor 10 kilo ohm, yang sebelah hidup, sebelah mati.
ini hidup semua, tapi nilainya yang sebelah dengan sebelah berbeda. Ini masih sama nilainya. Ini sebagai tegangan muka dari MOSFET ini, sebagai selektor lah istilahnya. Itu teman-teman ya. Ini akan kita lepas MOSFET yang ini dengan yang ini, kita lepas, kita usahakan ganti. Kemudian yang resistor ini dengan ini harus diusahakan ganti. Mudah-mudahan ketemu ya. Itu teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya, setelah perjuangan mengganti 2 MOSFET dan 1 resistor, sekarang sudah ada perkembangan baik, yakni dia minta RAM. Itu ya teman-teman ya, kita matikan dulu dan kita kasih RAM. Ya. Oke, kita matikan dulu. Copot dulu. Kita kasih RAM. Kemudian yang nomor 8 SDA dan SCL. SDA dan SCL. Alhamdulillah jadi teman-teman. Jadi sudah display di sana. Nah, itu display di sana teman-teman ya. Jadi itulah masalahnya. Sina Asrock Z370M Pro 4 itu hidup tapi terus mati sendiri itu teman-teman, karena MOSFET Pure enable dan MOSFET PWM good enable bermasalah. PWM power good ya, dan Pure enable, PWM power good enable dan Pure enable bermasalah. Di sana letaknya itu ada 4 MOSFET. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini mainboardnya cukup lumayan ya untuk para gamer, tapi ya prosesornya harus disesuaikan gitu ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.